Sering kan pas kita lagi scroll-scroll media sosial terus kepikiran kok kayaknya penganut agama mayoritas itu sering banget ya jadi sumber masalah. Nah ini fenomena yang sering kita lihat. Tapi penyebab sebenarnya mungkin bakal bikin Anda kaget. Biasanya nih semua keributan dan perdebatan panas di dunia maya itu sumbernya satu pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi sebetulnya dalam banget menyentuh cara kita memandang sebuah kelompok. Nah, ini dia pertanyaannya. Pasti familiar kan? Dan seringkali bikin kita frustrasi. Tapi gimana kalau jawabannya itu ternyata bukan soal agamanya sama sekali? Di sini kita nggak akan saling menyalahkan, tapi kita akan coba bedah bareng fenomena psikologis menarik di baliknya. Ternyata, jawabannya tuh nggak ada di kitab suci manapun. Jawabannya ada di permainan angka dan cara kerja otak kita. Jadi ini bukan soal teologi, tapi lebih ke statistik dan psikologi manusia saat kita melihat sebuah kelompok yang super besar. Jadi, konsep intinya apa sih? Ada istilahnya namanya bias visibilitas mayoritas. Kedengarannya agak ribet ya, tapi simpelnya gini. Ini adalah cara otak kita mengambil jalan pintas di mana kelakuan segelintir oknum dari kelompok besar seolah-olah jadi cerminan jutaan orang lainnya. Apalagi kalau kelakuannya itu negatif. Oke, jadi gimana cara kerjanya? Gampang kok, cuma ada 4 langkah. Pertama, bayangin ada satu kelompok yang jumlahnya gede banget. Kedua, ya secara statistik aja. Kalau orangnya banyak, artinya oknumnya juga lebih banyak kan? Baik oknum baik maupun oknum buruk. Ketiga, nah ini dia, tindakan yang negatif dan kontroversial itu udah pasti dapat sorotan lebih dari media dan kita semua. Akhirnya yang terjadi adalah seluruh kelompok itu kena cap jelek gara-gara segelintir contoh terburuk ini. Biar lebih kebayang, yuk kita jalan-jalan keliling dunia sebentar. Kita lihat gimana bias ini bekerja di lapangan. Dan coba deh perhatiin, nanti bakal kelihatan ada satu pola yang jelas banget, gak peduli agamanya apa. Oke, stop pertama kita India, negara dengan mayoritas penduduk beragama Hindu. Di sini, bias visibilitas ini kelihatan jelas banget. Coba deh lihat tabel ini, ada dua sisi kan? Di satu sisi, kita lihat ritual-ritual yang ya, unik lah. Yang gampang viral. Kayak minum air bocoran AC atau bahkan ada kuil buat motor. Aneh, tapi mungkin nggak merugikan orang lain secara langsung. Nah, di sisi lain, yang ini lebih serius. Kita lihat ada kasus diskriminasi, seperti penghancuran pemukiman. Keduanya, baik yang aneh maupun yang berbahaya, jadi sorotan utama karena pelakunya berasal dari kelompok mayoritas. Pertanyaannya, apa ini cuma kejadian di India aja? Coba kita geser sedikit ke negara-negara dengan mayoritas Kristen. Kita akan lihat kalau pola yang persis sama muncul lagi. Ini bukti kalau masalahnya bukan di ajaran agamanya, tapi di dinamika kelompoknya. Dan, ya, polanya muncul lagi. Sama persis. Di satu sisi ada hal-hal aneh kayak pendeta pakai pistol air mainan. Di sisi lain ada insiden diskriminasi yang serius banget, kayak kasus di Prancis. Polanya konsisten. Selalu ada perilaku unik di dalam kelompok, dan gesekan dengan kelompok di luarnya. Dan ternyata, pola ini nggak berhenti di situ. Kita lanjut keliling dunia, dan polanya makin kelihatan jelas. Ini tuh benar-benar fenomena manusia, bukan fenomena agama tertentu. Oke, sekarang kita pulang kampung. Kita lihat contoh dari negara kita sendiri, Indonesia. Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Nah, contoh-contoh ini mungkin bakal kerasa dekat banget sama kita. Dan lagi-lagi kita nemuin template yang sama persis. Ada ritual yang unik, bahkan mungkin aneh bagi sebagian orang, seperti minum air bekas cuci tangan, dan di sisi lain ada gesekan sosial yang nyata, seperti penolakan rumah ibadah. Baik yang aneh maupun yang diskriminatif, semuanya jadi lebih terlihat, karena pelakunya dari kelompok yang paling besar jumlahnya. Oke, contoh terakhir kita dari Thailand, di mana Buddhisme jadi agama mayoritas. Nah, ini penting banget karena seringkali agama ini kan diasosiasikan sama kedamaian ya. Tapi kita akan lihat polanya tetap muncul. Di sini polanya kelihatan lagi, meskipun bentuknya agak beda. Ada skandal pribadi para pemimpin yang bikin geger dunia. Tapi ada juga masalah yang lebih sistemik di dalam institusinya, seperti kasus korupsi, atau bahkan tuduhan kalau lembaganya melindungi oknum dari jerat hukum. Sekali lagi, status sebagai mayoritas sepertinya memunculkan dinamika ini. Oke, kita udah lihat pola yang sama berulang di 4 agama besar yang beda banget. Jadi, apa sih intinya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini?
Nah, poin utamanya bisa dirangkum dengan kalimat ini. Bukannya semua penganut agama mayoritas seperti itu, tapi semua yang seperti itu kebetulan adalah penganut agama mayoritas. Maksudnya gimana? Ini bukan berarti semua penganut agama mayoritas itu jahat sama sekali, bukan. Tapi karena jumlah mereka sangat-sangat besar, secara statistik hampir semua orang yang melakukan hal-hal aneh atau jahat ya kebetulan berasal dari kelompok itu. Ini soal matematika sederhana, bukan soal ajaran agamanya. Terus, apa gunanya kita tahu semua ini? Anggap aja ini semacam kacamata baru buat kita. Tujuannya bukan buat membela atau memaafkan kelakuan yang salah ya, tapi untuk ngerti kenapa kelakuan salah dari kelompok mayoritas itu kelihatan lebih menonjol. Ini membantu kita untuk nggak gampang mengeneralisir. Jadi, lain kali kalau Anda lihat judul berita yang heboh soal oknum dari agama mayoritas, coba deh tarik napas bentar. Tanyakan ke diri sendiri, ini beneran cerminan agamanya? Atau ini cuma contoh lain dari bias visibilitas mayoritas yang lagi bekerja? Nah, bisa bedain dua hal itu kuncinya untuk berpikir lebih jernih.